halo semua. Nah, di konten kali ini kita akan menyiksa diri dengan cara olahraga malam-malam. Pertama, alasan kenapa kita olahraga malam-malam adalah karena tadi pagi kita nggak olahraga. Ini hari yang sama dengan hari kita medical check up di konten yang sebelumnya. Karena kita tadi nggak sempat olahraga dan kita sudah berjanji untuk rutin olahraga, tidak boleh skip. Tetap ada rest day-nya, tetap ada hari istirahatnya, tapi ya waktunya olahraga harus olahraga gitu. Kalau kita sudah tentukan di hari itu kita mau olahraga, kita mesti baking. Jadi untuk stick sama komitmen yang sudah kita bikin, maka hari ini walaupun ini sudah jam 9:46, tetap saya harus olahraga. Ini baru pulang kerja, mungkin akan sampai di rumah 10:40 kali ya. Begitu sampai di rumah, kita akan bersih-bersih sedikit, kemudian langsung olahraga. Ini sesuai dengan kita janji waktu itu, sebenarnya bukan janji sih. Kita sempat buat konten juga yang a day in my work life gitu. Jadi seharian kita ngapain aja kegiatannya kalau di hari kerja. Dan itu ada nge-gym tuh pagi-paginya. Nah, terus kita sempat bilang di situ, apa kita bikin konten yang khusus gym ya gitu. Kalian gak usah lihat lah ya perjalanan pulangnya. Udah pernah gue upload juga di konten lain. So, nanti gue akan langsung buat videonya kalau sudah sampai di rumah dan mau OTW ke tempat gym. Ya, ini dia gymnya. Tapi belum. Ganti baju dulu, bersih-bersih dulu, baru nanti balik lagi ke situ. Sekarang udah jam 10:47. Oke, let's go. Kita ke atas dulu. Gue mau sulap nih. Gue masuk lift kayak gini. Nanti gue keluar lift. Tiba-tiba udah berubah penampilannya. Kita lihat sulapnya. Ini lift ajaib nih. Masuk nih ya. Set. Tutup. Doors closing. Opening. Ground floor. Set. Ais. Gimana? Keren kan sulapnya kan? Kalian pasti penasaran kan? Ini dapat akses. Aduh. Jatuh lagi. Ini dapat aksesnya tuh gimana, apakah bayar dan sebagainya, akan gue bahas sambil gue latihan. Kita masukin dulu ke locker. Buat locker gue sih nggak dapet kuncinya ya, dan kayaknya nggak ada yang dapet kuncinya. Ini tinggal dibuka aja, dilihat aja mana yang kosong, masukin aja barang-barangnya. Gue biasanya bawa atau pakai AirPod, tapi karena mau konten jadi nggak pakai. Ya langsung aja mulai olahraganya. Yang pertama gue lakukan biasanya adalah pemanasan. By the way, ini gue agak effort nih. Yoi, pakai tripod. Biar gue naruhnya tuh lebih gampang gitu buat ngambil footage dan ya kalian juga secara visual lebih enak lah ngeliatnya. Harusnya udah gak ada orang nih jam segini. Lihat nih jam berapa nih, 11:11. Cuma masih ada satu orang tuh di belakang gue kalau kalian bisa lihat. Tapi gak apa-apa, kita mulai saja pemanasan. By the way, tangan gue ini cedera nih. Ini udah dari lama sih. Gue ngerasanya tuh pas di Indonesia main bulu tangkis. Kalau mainnya kelamaan, ini gue tuh pergelangan tangan gue sakit. Dan ini berasa lagi nih. Diginiin sakit nih. Tapi ya harusnya sih masih bisa lah dipakai olahraga. Karena gerakan-gerakan yang nantinya akan gue lakukan gak ada yang nekuk sampai kayak gini sih. Satu orang yang tadi yang gue tunjukin pergi, ada lagi yang datang tuh, kalian bisa lihat tuh di kamera. Bisa di jam 11 loh. By the way, sambil gue pemanasan, gue sambil jelasin ya gerakan-gerakan apa aja yang biasanya gue lakuin. Nah jadi ada gerakan-gerakan reguler yang selalu gue lakuin. Nggak setiap saat, setiap olahraga sih, tapi yang paling sering gue lakuin dari dulu. Secara berurutan, pull up, push up, terus sit up. Itu gerakan konvensional yang kayaknya semua orang tahu lah ya. Dan gue akhir-akhir ini mencoba olahraga 3x1. 3x1 itu maksudnya 3 hari olahraga, 1 hari istirahat. Jadi kalau misalnya gue olahraga di hari Senin, Selasa olahraga lagi, Rabu olahraga lagi, Kamis istirahat. Nanti mulai lagi berarti di hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari kan tuh olahraga, Seninnya istirahat. Dan biasanya 2 hari pertama upper body, hari ketiga lower body. Dan ini gue baru jalan belum sampai 1 bulan. Kalau kalian mau bentuk badan secara spesifik, silakan dikonsultasikan ke orang yang ngerti, PT, fitness instructor. Ya pokoknya orang yang ngerti
mengerti ilmu fitness lah, ilmu muscle gitu. Karena yang gue lakuin ini ya awam banget sebenarnya, awam banget. Kalau misalnya cuma sekedar mau ngebentuk badan doang, ya silakan lakuin apa yang gue lakuin. Tapi kalau misalnya mau spesifik, misalnya mau membentuk otot dada, otot perut, atau otot apa gitu, bagaimana cara biar cepat? Nah, itu yang lebih tahu ya orang-orang yang punya ilmunya. Jadi gue disclaimer dulu, gue tidak punya ilmu fitness, tidak punya ilmu muscle. Yang gue punya hanya ilmu effort. Udah, gue usaha, gue lakuin konsisten, dan ya gue memetik hasilnya gitu. Sebenarnya ya kalau kita ngomongin badan, terus lu mau badan ideal, kuncinya tuh cuma tidur cukup, makan dijaga, olahraga. Udah, itu sebenarnya. But anyway, gue udah selesai pemanasannya, lebih lama ngomongnya kayaknya ya. Udah jam 11.21 tuh, 11 menit sendiri. Langsung aja mulai ke olahraganya. Gue biasanya kan ada repetisi tuh. Kayak misalnya pull up nanti gue 3 kali. Di tengah-tengahnya dari yang repetisi pertama, 3 set. Apa sih istilahnya? Nih, itulah gue sampai bingung sendiri, ini menggambarkan seberapa awamnya pengetahuan gym gue. Set bukan repetisi. Jadi biasanya gue ngelakuin 3 set gerakan-gerakannya, dan di setiap setnya itu kan ada jeda istirahat. Nah, di jeda istirahat itu nanti gue jelasin kayak misalnya yang tadi itu kuncinya gue dapet dari mana, bayar apa enggak gitu, kalau bayar berapa dan sebagainya. Oke, langsung kita ke tempat pull up, let's go. Ya, set pertama pull up gue akan mencoba hit personal best gue. Personal best gue pull up itu 29,5, nggak sampai 30. Kita lihat bisa nggak sampai 30. That was my personal best, 31,5. Gue biasanya istirahat, ya sebenarnya nggak gue hitungin sih. Harusnya katanya sih 45 detik sampai 60 detik lah. Tapi ya itu gue bilang tadi, karena gue tuh nggak yang berpatokan banget sama ilmu-ilmu fitness. Yang penting just do it gitu, just do it. Itu aja dulu. Kecuali nanti kalau gue ada target-target yang spesifik, baru tuh gue niatin untuk belajar, untuk pakai PT dan sebagainya. Kalau sekarang sih I'm pretty satisfied with what I have. Jadi gini-gini aja. Oh, sebelum lanjut ke set yang kedua, jadi yes, di sini itu berbayar. Itu lo harus membership, sama lah kayak di Indonesia member gym. Buat harganya di sini itu per 2 minggu 320.000, dan yaitu bayarnya auto debit per 2 minggu. Berarti per minggunya sekitar 160.000 rupiah, yang mana oke lah, yang nggak terlalu mahal. Considering gue di Aussie, bukan di Indonesia. Dan di awal tuh ada biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran tuh termasuk sama kuncinya itu gitu. Jadi gue dapet kuncinya itu karena gue bayar biaya pendaftaran. Dan prosesnya lumayan cepat. Sebelum gue cerita prosesnya, gue lanjut lagi set kedua. Oke, haus banget. Habis ini gue ambil minum deh. Tapi gue jelasin dulu. Sambil gue jelasin deh, sambil ambil minum. Nah, pas banget nih daftarnya. Gue tuh kebetulan temen gue juga member. Jadi gue masuk ke dalam bareng temen gue. Terus kalau di jam kerja itu ada staffnya di sini. Dan waktu itu gue tinggal ngomong ke dia gitu. Terus disuruh scan barcode gitu, yang ternyata barcode-nya juga bisa didapat dari internet. Isi-isi dulu di situ formulirnya, baru ya semacam di-approve sama dia lah pakai komputer itu. Baru deh jadi member. Gitu sih sebenarnya prosesnya. Cukup cepat. Ya selayaknya gym di Indo lagi-lagi. Lanjut ke set ketiga. Next, sekarang, by the way, gym di Aussie itu ada budaya. Apa budayanya? Biar gue tunjukin. Nih, kalian bisa lihat di sini, gym hygiene. Sebenarnya ini kayaknya diterapkan secara ketatnya itu waktu zaman-zaman COVID deh, karena masih ada tuh cover your face, wash your hand, close contact, social distancing. Nah, tapi ada budaya yang tetap mereka lakukan. Gue nggak tahu budaya ini ada sebelum COVID atau setelah COVID jadi terbangun budaya ini. Tapi budayanya adalah, ini kan disediain tisu basah. Kan kita ambil tisu basahnya, kemudian kita bersihkan alat yang tadi kita gunakan. Gitu. Karena tadi gue menggunakan alat ini, jadi alat inilah yang gue bersihkan. Nah, sialnya gue adalah ini ribet bersihinnya. Coba gue akan bersihin sekaligus olahraga.
bisa. Nggak bisa, akhirnya gue pakai pijakan itu tuh. Oke, itu dia olahraga pertama, gerakan pertama maksudnya sudah selesai. Dan kita menuju ke gerakan kedua yang tadi gue bilang push up. Buat push upnya saya menggunakan matras. Rusak nih matrasnya, bukan gue ya, bukan gue ini ya, ini udah rusak nih ya. Ada kamera nih. Dia tuh dari tadi mau lewat di daerah yang gue taruh kamera gitu. Terus dia kayak ragu-ragu gitu, maju nggak ya. Nah gue barusan bilang udah nggak usah anggap gue, kira-kira gitu. Oke, mari kita mulai push upnya. Gue akan coba mecahin rekor personal best gue juga. Personal best gue itu di kalau nggak salah 60 deh. Tapi gue waktu itu pernah coba sampai 75 dan sampai. Cuma 75-nya ini agak nge-cheatnya tuh beberapa push up terakhir, mungkin 20-30 terakhir udah nggak full motion gitu. Harusnya kan push up kan dari bawah gini ke atas. Nah yang terakhir tuh gue udah cuma kayak setengah gitu doang. Nah ini akan gue coba lagi, bisa apa enggak. By the way, saya sekaligus memamerkan baju Indonesia. Oke, let's go. Minum dulu. Oke. That was 60. I think I'm gonna try to hit 5 more. 1, 2. Last one. That was my personal best 65. Masih ada 2 set lagi. Gua kayaknya cukup pede bisa 70 kalau tadi nggak pull up dulu deh. Tadi energi gua kan terkuras juga tuh di pull up. Mungkin bisa 75 kali, tapi nggak tahu. Kayaknya gua percepat aja ke set kedua dan set ketiganya. Mengingat waktu sudah mau jam 12 malam nih. Jam 11.44. Kita buat variasi push up buat set kedua dan ketiganya. Ini kalau nggak salah ini disebut orang tuh diamond push up kalau nggak salah ya. Cuma 10 tuh. Kita buat total 100 ya. Tadi kan 70. Nggak sampai 65. Tadi tambah 10, 75. Berarti masih ada 25 lagi. Asu. Nyesel gue bilang total 100. 25 lagi. Lagi. Ini gue nggak usah pakai set ketiga. Pokoknya begitu sampai 100. Udah, tuh lihat kan seberapa tidak ada teorinya olahraga gue. Yang penting lakuin dulu bro, effort dulu bro. Tadi tinggal berapa lagi? 18 lagi ya. Oke, buat 18 sisanya gue akan coba pakai 2 jari. Enggak lah, nggak mungkin. Oke, itu 8, jadi tinggal 10 lagi. Oh by the way, gue mau cerita sedikit. Kalau kalian pikir gue tuh suka olahraga, jawabannya kalau olahraganya kayak gini, I hate it. Gak suka gue benci gue. Kalau kalian pikir gue tuh wah semangat mau olahraga, gak ada semangatnya. Tapi ya mau gak mau, gak ada jalan pintas soalnya. Lo kalau mau badan lo seger, punya bentuk badan yang bagus, ya jalannya olahraga. Udah, jadi ya gue paksain. Kalau olahraga yang kayak game itu emang gue suka. Game tuh maksudnya kayak yang pakai poin, biasanya kayak bola atau badminton atau tenis meja, yang gitu-gitu, yang pakai skor ya kan, yang pakai poin. Karena ya gue orangnya cukup kompetitif, jadi ada kesangan tersendiri lah gitu. Kalau ada lawannya gitu. Tapi kalau olahraga yang kayak gini, push up, sit up, pull up, nggak suka gue. But like I said, there is no other way. So lanjut lagi 10 lagi. Apakah gue bisa hit 10 ini tanpa istirahat langsung? Kita lihat. Gue nggak pede sih, tapi ya udahlah, let's see. Bisa kayaknya. Yo. 9. Coba lagi. Masih ada lagi
sit up. Buat sit upnya sebenarnya ada alatnya. Gue tunjukin. Kalian gue kasih tahu aja. Gue biasanya setelah selesai yang beban, tadi kan kayak push up, sit up, dan sebagainya itu dianggapnya beban lah. Gue biasanya cardio. Cardio tuh lari atau renang. Itu juga lari. Renang tuh juga lari. Anjir, otak gue udah. Renang tuh juga kardio. Jalan kaki pun kardio sebenarnya. Itu kardio tuh kalau nggak salah ya, itu kan jantung maksudnya. Jalan kaki, lari, renang, atau olahraga-olahraga yang banyak movementnya itu menyehatkan jantung gitu. Itu ya gitulah pokoknya. Udah gue nggak mau terlalu mikir yang sulit-sulit. Fisik gue udah kecapean nih. Otak gue udah agak nggak bisa diajak kerja sama. Anyway, ini buat buat sit up. Dari mana gue tahu? Abdominal crunch. Kalau nggak ada instruksinya ini, jujur aja gue nggak tahu gimana cara pakai alatnya. Ini kan ada nih instruksinya cara pakai alatnya. Kenapa? Karena ya yang gue bilang tadi, gue tuh bukan anak gym sebenarnya. Dari dulu latihan gue ya itu yang gue bilang tadi, yang pull up, sit up, push up, udah gitu-gitu aja. Dan itu pun nggak rutin gitu. Sebulan latihan berhenti, 2 bulannya paling lama 3 bulan latihan berhenti. Nggak seintens yang sekarang lagi gue lakuin gitu. Itu waktu itu paling sehari olahraga, sehari istirahat, sehari olahraga, sehari istirahat. Atau paling banyak kayak 2 hari olahraga, sehari istirahat. Ini intensitasnya lebih banyak kan, tadi gue jelasin. 3 hari olahraga, 1 hari istirahat. Dan mau gue lakuin selama mungkin lah. Mudah-mudahan sih gue tetap bisa konsisten. Sebelum-sebelumnya gue tuh jarang banget olahraga pakai alat gym. Kalau kalian tanya gue, ini gimana cara makainya, ini gimana cara makainya, gue nggak tahu. Kecuali kayak tadi ada instruksinya, mungkin gue bisa make gitu. Tapi itu pun belum tentu benar gitu, karena gue pernah ngobrol sama teman gue yang emang nge-gym. Ada beberapa alat yang lu harus cara makainya bener biar ke-hit ototnya tuh tepat, terus tuh nggak cedera dan lain-lain gitu. Jadi kalau alat-alat yang sederhana kayak ini, misalnya gue tunjukin ini alat ini, ya ini sederhana kan, itu instruksinya ini lu dorong ke depan, nah, kayak gini nih. Ini lu dorong ke depan. Buset, deh berapa nih? 40. Nah, kayak gitu. Sederhana. Tapi kalau yang mana ya? Nah, ini pun sederhana nih buat kaki. Nih, ada instruksinya ya. Tinggal kaki lu masukin bawah terus lu gini-giniin. Bisa lah. Ini nih misalnya. Ini walaupun ada instruksinya, gue ngerasanya sih kompleks karena kaki lu ini pasti harus di posisi yang tepat. Ini lu bengkoknya harus segimana, dan ya gitulah, nggak sesimpel yang 2 tadi gitu. Dan gue tidak familiar juga dengan gerakannya, dengan otot-otot yang dilatih, otot bagian bokong gitu, itu jarang banget gue latih. Makanya yang seperti ini gue hindarin karena takutnya gue gerakannya nggak bener, lebih parahnya lagi bisa cedera gitu. Pun barbel ini tidak pernah saya sentuh. Ya sentuh pernah kayak gini nih, ini sentuh. Cuma maksudnya deadlift gitu itu nggak pernah. Gue pernah sih coba yang squat, yang barbel taruh belakang terus squat, tapi bebannya totalnya 10 kilo kalau nggak salah ya. Kanan 5 kilo, kiri 5 kilo, sama beban besinya itu berapa kilo sih? 20 ya. Kalau gue disuruh nebak sih paling 20 lah, sekitar 20 kilo. Itu aja gue coba cuma ya 2 kali lah. Karena waktu itu ada teman gue yang ngerti. Jadi gue berani. Itu kalau sendiri kayak gini nggak, kecuali gue tahu, kecuali gue ngerti, nggak deh. Gue lebih baik yang gue tahu-tahu aja gitu. Toh seperti yang gue bilang tadi, gue kan nggak ada target spesifik jadiin otot biar bentuknya kayak Cristiano Ronaldo misalnya gitu, nggak ya. Kalau buat gue yang penting bentuk badan yang ideal aja. Udahlah, banyakan cerita, nggak sit up. Ini udah jam 11.53 tuh. Oke, buat sit upnya gue masih pakai cara tradisional. By the way, alat itu karena tadi gue liatin simple cara makainya, gue pakai juga kok itu. Tapi biasanya di hari kedua. Hari pertama tuh yang kalian lihat sekarang. Tadi kan gue bilang 3 hari gue olahraga. Hari pertama tuh yang kalian lihat sekarang, yang benar-benar intens. Nah, hari kedua tuh yang repetisi tuh misalnya yang tadi pull up 1 set itu, yang gue pull up tadi 31,5 itu repetisinya 31 kali gitu. Di hari kedua biasanya gue pakai repetisi yang rendah. Bener apa enggak cara gue? Nggak tahu, jangan tanya gue. Lagi-lagi ya. Karena hari ini gue tidak pakai alat itu. Gue pakai cara sit up tradisional. Yaitu matras ini saya taruh di sini. Biasanya gue ambil dumbbell. Ini, taruh sini satu. Ini 18 kilo by the way. Sit up ini kayaknya gue nggak usah pakai set-setan. Kelamaan, lagi-lagi waktu jam 12. Gue sit up 100. Pokoknya sampai gue mencapai 100, habis itu udah gue berhenti. Let's go. Ntar gue minum dulu deh. Oke. Tadi nggak dihitung ya. Let's go.
Kurang ke belakang. Habis ini alasan apa lagi nih? Kita mulai. 1, 2, ayo hitung bareng-bareng yuk. 3, 4, 5. Nah terus kayak gitu terus ya sampai 100. Lumayan tuh. Menit YouTube-nya panjang gini-gini doang. Tadi berapa sih? Ini 7 bukan? 7 apa 9? Aduh. Gue yang lost count tuh. Ini 13 apa 11? Ya hitung aja 13 sekarang, 14 gitu aja lah ya. Oke. Empat. Nah, oke, sudah 1/4 jalan. Kita percepat. 9. 10. Oke, halfway. Oh, 70. Oke, 30 lagi. Tahu gak trik gue biar ini menghipnotis mental gue, biar bisa ngelakuin lagi dan lagi? Gimana caranya gue hipnotis biar gue bisa punya mentalitas anggap 30 ini dikit. Gue gak hitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30. Tapi gue hitungnya gue harus ngelakuin 3 kali push up 10 kali. Jadi 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3 gitu. Gue nggak tahu works apa enggak di kalian atau di orang-orang yang olahraga lain, tapi di gue works kayak gitu. Kalau tinggal 20, gue hitung 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu 10 kali. Kayaknya tuh secara psikologi lebih nggak berasa banyak gitu dibandingkan gue hitung 1 sampai 30. But anyway, 30 lagi gue akan pakai cara itu. 1, 2, 3, 1, 2, 3 terakhir gue melakukan dengan pelan. 1, 2, 3, 100. Selesaikah? Belum, masih ada satu lagi. Biasanya suka gue tambahin dengan ngangkat dumbbell. Nih dumbbell ini nih. Dulu sih gue selalu angkat yang 10 kilo. Makin kesini ya gue naikin sendiri lah. Anyway, biasanya sit up rutin gue gak kayak gini. Biasanya sama 3 set juga. Set pertama itu gue coba hit sebanyak-banyaknya. Rekor gue tuh 60 atau 70 gitu. Baru setelahnya mungkin 40. Setelahnya biasanya gini nih. Biasanya misalnya pertama 70, kedua 40, itu kan jadi 110 tuh. Terus ketiga misalnya gue cuma kuat 30, jadi 140. Terus gue mikir kayak sayang 10 lagi jadi 150. Nah gue lanjutin tuh 10 lagi. Gitu, jadi sampai 4 set. Kadang-kadang kayak gitu. Kita langsung aja ke tempat buat ngangkat dumbbell. Sekalian balikin dumbbell yang ini. Let's go. Udah jam 12:08. Oh, sebelum ke sana, kebanyakan lagi ini gue ngambil tisunya. Jangan lupa kita bersihin dulu ini. Yoi. Baru kita cantolin ke sini. Oke, kita balikin dulu ini barbelnya. Kita ke olahraga yang terakhir. Tadi udah gue kasih tau belum ya, yang gue biasanya kardio, tapi hari ini gue gak akan kardio karena kaki gue tuh sakit. Karena 2 hari lalu gue kan leg day, latihan kaki. Kaki kan jarang banget gue latih. Nah 2 hari lalu gue agak push, jadi ini gue tuh masih sakit nih, betis gue di calf, ya betis sama yang di belakang sini apa sih namanya, hamstring ya. Hamstring gue masih sakit, jadi gue gak akan lari hari ini. Oke, sekarang kita ke barbel ya. Kita cap cip cup ya. Cap, cip, cup, belalang, kuncup, kuda, lari, kejepit, pin, tuh. Yang ini lagi. Ya, mau gimana? 12. Random bro, cap, cip, cup. Kalau tadi yang di sana tuh 20, 22 gua angkat. 12. Ya udah, kita ngikutin cap, cip, cup aja ya kan. Oke, let's go. Kita 12. Ini nggak enak banget, kursinya terlalu rendah. Ntar gua ambil aja di kursi yang seharusnya. Nah, kita mulai ya.
Ini ya biasanya 12 kanan kiri. Buat dumbbell ini nggak saklek sih gue. Kadang-kadang gue iseng gue angkat yang lebih berat buat set selanjutnya. Kadang-kadang sama. Kadang-kadang kalau gue males repetisinya banyak, gue ambil yang berat banget biar cuma ngangkat 4 kali, 5 kali, 6 kali. Udah. Tapi kalau yang di awal ini biasanya gue 12. Let's go. Oke, satu lagi. Gantian, tangan kiri. 2, 3, 4. Nah, kalau lu tanya, kenapa 12 kali? Kenapa posisinya seperti ini? Kenapa nggak berdiri, ngangkat-ngangkat? Lagi-lagi biar gue jawab, gue nggak tahu. Ini tuh bener-bener kebiasaan. Ini gue inget, gue lupa pertama kali apa kedua kali gue masuk gym. Latihan yang gue coba tuh ini, ngangkat barbel kayak gitu. Kayak gini. Dan keterusan. Teknik yang benar ngangkatnya gimana? Nah, kalau untuk itu lagi-lagi silakan ke personal trainer karena saya tidak punya ilmunya. Tapi aku mau kasih bukti juga ke kalian, bahkan dengan tidak punya ilmu, dengan effort aja, dengan kalian punya niat dan kalian mau konsisten ngelakuin terus, bisa terbentuk badan yang ideal. Lebih baik ada ilmunya, tapi banyak orang yang nanti deh, tunggu dapet PT, nanti deh, gua nggak tahu di gym harus ngapain. itu cuma alasan aja. Karena even kalian cuma treadmillan, lari, itu kan udah olahraga. Nggak perlu olahraga yang ribet. Kalau kalian lakuin setiap hari, kebentuk juga badannya. Gua pun nggak start langsung pull up 30 kali, enggak bro. Dari nol, 2 minggu gue bisa 2. Terus cari-cari di YouTube, negatif pull up. Apa nih negatif pull up? Oh ternyata ini cara buat ningkatin pull up, gitu-gitu lah. Cari sendiri sampai akhirnya waktu itu sempat konsisten di angka 12, 13 gitu. Latihan terus sampai ya bisa lebih banyak. Poin yang mau gue sampaikan adalah kalau mau sehat atau mau bentuk badan, kebiasaan lama yang membuat badan tidak terbentuk harus dirubah. Karena kalau kebiasaannya sama, misalnya nggak olahraga, tapi pengen badannya bagus. Albert Einstein bilang cuma orang gila yang berharap perubahan dari hal yang sama. Lo ngelakuin hal yang sama, tapi berharap hasilnya beda. Nah, itu cuma orang gila tuh, katanya Albert Einstein. Jadi, ya kalau mau berubah dalam hal ini, membentuk badan, ya ada kebiasaan yang harus dirubah. Mulai olahraga misalnya gitu. Percaya sama gua. Kalau kalian mikir, wah nanti deh tunggu semangatnya, tunggu gua niat banget gitu, tunggu gua suka, agak bakalan. Let's go, kita mulai lagi. Terlalu banyak istirahatnya. Sebagai hukuman karena gue terlalu banyak bicara, kita langsung lompat ke 16 kilo. Kita angkat berapa kali ya? 10 lah. Wow. Kiri sekarang. Ya. Sebelum lanjut ke repetisi yang ketiga atau set yang ketiga maksudnya, saya minum dulu. By the way, minum gue tuh udah habis. Tapi di sini ada minum gratis. Yoi. Bahkan di sini ada pilihan. Minumnya bisa yang still tuh kayak ya air yang kita minum biasa lah. Ada tulisannya kan nih still. Nah, ini yang mau gue minum nih. Di sebelahnya ada, kalian bisa lihat nih, sparkling. Sparkling tuh kayak apa ya? Kayak air soda lah. Air soda tuh bukan berarti dia ada sodanya ya, itu sensasinya aja. Tapi tetap air mineral. Banyak orang Aussie yang lebih suka air sparkling daripada yang still. Kalau orang Asia kayak gua misalnya, kayaknya biasanya lebih prefer yang still. Oke, lanjut ke angkatan yang ketiga. Ini jadi olahraga yang terakhir untuk menutup. Gua akan coba ego lifting. Gila, tahu-tahuan istilah ego lifting. Gua akan coba ngangkat beban yang tidak pernah gua angkat sebelumnya. Ini demi konten. Gue mau lihat bisa apa enggak. 20 kilo. Let's go. Wadaw. Udah 3 kali aja. Kiri. Sama 3 kali juga. Yaudah segitu aja. Coba sekali lagi ya masing-masing. Terakhir nih. Gak bisa bro. Kiri.
Ya masih lebih dapat. Udah cukup. Oke. Ya, segitu aja olahraganya. Gue selesai di jam 12:25. 1 jam lebih, 1 jam 10 menit mungkin kira-kira. Ya, kalau gitu segitu aja dulu videonya. Rasanya tidak afdol kalau tidak melihat hasil kerja keras gue. Dan gue akan tunjukin ke kalian. Kalau gitu segitu aja dulu videonya. See you next video. PG.